Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Yamcha menunjukkan kekuatan luar biasa yang bisa mengalahkan Goten Super Saiyan. Yamcha mendapatkan semua kemampuan dan pengalaman Master Roshi. Dengan demikian, Goten mengungkapkan keinginannya supaya Yamcha menjadikan dirinya sebagai murid Yamcha. Goten berjanji tidak akan mengecewakan Yamcha. Mendengar itu, Yamcha langsung menunjukkan senyuman kesenangannya. Mereka yakin perguruan penyu tidak akan pudar meski Goku dan Krillin sudah tidak berlatih lagi. Karena itu, Lord Yamcha akan melakukan yang terbaik supaya Goten mendapatkan kekuatannya. Sebelum itu, Goten penasaran apakah dia harus membawa majalah cewek seksi dulu untuk diterima sebagai murid. Yang tentu aja Yamcha langsung menolaknya. Goten gak tahu aja ya kalau Yamcha dulu sampai keringet dingin kalau deket sama cewek. Sementara itu, Trunks sedang berada di sebuah tempat untuk mencari seseorang. Dia merasakan orang tersebut kini berada gak jauh dari lokasinya. Jadi, Trunks segera pergi ke sumber aura ki itu dan gak lama sampailah Trunks di sebuah hutan. Trunks mendengar sebuah siulan yang entah dari siapa. Yang rupanya orang yang Trunks cari nggak lain adalah Tapion. Entah apa sebenarnya tujuan Tapion, kenapa masih berada di planet ini. Dengan bersikap tenang seperti biasa, Tapion memainkan sulingnya untuk menidurkan banyak hewan di hutan. Di semak-semak, Trunks melihatnya dengan penuh penasaran apa yang sebenarnya Tapion lakukan. Dan buat yang belum tahu, pedang Trunks masa depan merupakan pedang yang diberikan oleh Tapion. Dan di timeline ini, cerita Trunks dan Tapion mungkin akan berakhir sama. Di sini, Trunks nggak sengaja menginjak rumput hingga menimbulkan suara yang membuat banyak hewan kabur. Tapion langsung sadar kalau orang yang datang adalah Trunks. Jadi, dia segera memarahi Trunks karena sudah 2 kali mengganggu hidupnya. Lalu, Trunks mendekatinya dan minta maaf sudah menyela pembicaraannya. Tapion memberitahu dengan dia memainkan suling ini, maka dia bisa menemukan di mana Lada berada. Di sini, Trunks sekali lagi minta maaf dan memperkenalkan namanya. Dia cuma ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka sebelumnya. Makhluk yang mirip virus, Trunks katakan hampir saja membunuh mereka. Dan dia penasaran kenapa Tapion datang dan menyelamatkan mereka. Tapion yang mulai melunak pada Trunks akhirnya mau berbicara dengannya. Dia juga memperkenalkan dirinya dan menceritakan apa yang dia lakukan sekarang adalah mencegah bahaya lagi daripada yang sudah dilakukan makhluk itu sebelumnya. Lalu, Tapion juga membocorkan kalau dia dan makhluk Lada sebenarnya berasal dari universe yang berbeda dengan para manusia bumi. Mendengar itu, sontak membuat Trunks langsung tercengang. Dia nggak sangka mereka akan datang ke semesta ini. Karena itu, Trunks penasaran apa sebenarnya tujuan mereka datang ke bumi. Tapion memberitahu dia cuma mengikuti makhluk itu. Sedangkan tujuan makhluk itu sendiri adalah menemukan relik yang dia pikir bisa membantunya membalaskan dendam atas gugurnya tuan mereka. Di situ, Trunks merasa sangat berduka cita dan gak bermaksud untuk menyinggungnya. Tapion menambahkan kalau dia nggak tahu apa yang akan dilakukannya. Tapi majikannya atau gurunya kini telah terbunuh. Dan sekarang makhluk itu tidak akan berhenti sampai kapanpun. Jadi Tapion bertekad nggak akan biarkan makhluk itu memakan korban lebih banyak lagi. Kemudian Trunks menawarkan bantuan untuk menemukan makhluk itu bersama-sama. Jikapun harus menghentikannya, Trunks akan melakukannya dan yakin dirinya bisa. Tapion teringat perkataan Trunks yang mengatakan kalau Trunks adalah pelindung bumi. Dan hal ini mengingatkan Tapion pada tahun-tahun awalnya. Dahulu, Tapion menjadi orang dengan kesombongan yang tinggi, namun juga penuh dengan harapan. Itulah yang banyak orang hilangkan dalam perjalanan hidup mereka. Dan akhirnya, Tapion sadar kalau kesombongannya dan kesalahpahaman yang salah tempat benar-benar dapat membutakan seseorang. Kesombongan yang egois selalu merupakan jalan menuju kegelapan, karena telah mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Hal itu dapat mendorong mereka melakukan hal-hal yang tak terkatakan untuk mencapai tujuan mereka. Mendengar kata kegelapan, Trunks teringat dengan Vegeta ayahnya yang juga dulu bernasib seperti itu. Jadi, Trunks tegaskan kalau dia tahu kegelapan itu dan sudah merasakannya secara langsung. Dan bagi Trunks, itu sangatlah mengerikan. Tapion membalas, jika Trunks tahu soal kegelapan, maka Trunks harus tahu apa yang mampu dilakukan kegelapan itu. Dia juga penasaran apakah Trunks adalah tipe petarung yang terjun ke medan pertempuran tanpa mengetahui apapun tentang lawannya. Itulah kenapa Trunks ada di sini.
Nampak Trunks sangat ingin tahu apa sebenarnya yang Tapion maksud. Bagaimana semua cerita itu bisa berlangsung? Tapion yang sudah tertarik dengan Trunks akan menceritakan semuanya secara detail. Bertahun-tahun yang lalu, bangsa Tapion hidup damai dengan berbagai planet bersama ras lain. Ras yang hidup bersama Tapion gak lain adalah ras yang mirip seperti Beerus. Ras tersebut dikenal sebagai bangsa Anubian, yaitu kucing yang kaya akan materi. Sedangkan ada bangsa yang hidup dalam bayang-bayang mereka, yaitu bangsa Konatsian, tempat di mana Tapion berada. Ada kesepakatan antara dua ras, di mana ras Anubian setuju untuk membantu dengan membiarkan mereka membaginya dengan bangsa Konatsian. Sebelumnya, dunia Tapion hancur oleh bencana besar yang sangat dahsyat. Beberapa ribu orang yang berhasil melarikan diri sebelumnya berakhir di sana karena keberuntungan. Tapi pertengkaran antara ras mulai terjadi setiap hari. Bangsa Anubian mulai mengeksekusi Konatsian di muka umum sebagai hukuman atas pencurian. Banyak orang Konatsian dibunuh di jalan di siang hari. Seiring berjalannya waktu, pemberontakan terjadi di mana-mana, dan sebelum mereka menyadarinya, itu menjadi perang habis-habisan. Orang tua Tapion menjadi korban atas insiden tersebut. Tapi ayah Lada menerima dan mengangkat Tapion sebagai murid. Setiap hari, Tapion melakukan latihan keras sampai dia pingsan karena kelelahan. Ayah Lada menjadikan Tapion dan Lada sebagai prajurit terkuat, seperti mereka punya tujuan untuk menyatukan dua ras agar kembali damai. Dan di sini Tapion tahu kalau Trunks punya potensi yang cukup besar. Namun setelah melihat Trunks bertarung melawan Lada, Trunks tidak bisa menjadi rekannya. Mendengar itu, Trunks sedikit merasa kecewa. Trunks sangat ingin membantu Tapion meski kekuatannya belum cukup kuat. Namun, dengan bantuan Tapion, Trunks yakin dirinya bisa bertambah lebih kuat lagi. Tapion tentu penasaran apakah Trunks bisa menjadi lebih kuat lagi dari levelnya yang sekarang. Trunks sendiri nggak bisa menjelaskannya secara detail. Tapi jika Tapion mau melatihnya, maka Trunks akan menunjukkan potensi kekuatan sebenarnya. Karena itu, Tapion ingin melihat dulu bagaimana kekuatan penuh Trunks yang sebenarnya. Di sini, Trunks langsung setuju akan menunjukkannya sekarang. Kemudian, Trunks segera meledakkan aura kinya yang sontak membuat Tapion terkejut melihatnya. Kekuatan besar yang dihasilkan sampai meluas ke berbagai tempat. Tapion sampai terbang menjauh dari Trunks supaya tidak terkena dampaknya. Dan meski demikian, Trunks merasa kalau kekuatan ini masihlah belum semuanya. Dia yakin masih ada lagi dan bisa melakukannya. Tapion yang melihat kekuatan itu sudah merasa benar-benar mencengangkan. Dan dia berpikir ini bahkan bukan kekuatan sebenarnya dari seorang bangsa Saiyan. Dengan begini, Tapion yakin Trunks bisa lulus ujian ini. Dan nampaklah Trunks terus menaikkan kekuatannya hingga melampaui bentuk Super Saiyan 1. Melihat otot besar Trunks, Tapion mengerti kalau otot itu akan membuat gerakan Trunks menjadi melambat. Trunks yang masih dalam peningkatan kekuatan berharap pada ibunya, Bula dan juga teman-temannya. Dia perlu mendorong dirinya sendiri lebih jauh daripada ini. Kalau dia tidak cukup kuat, Trunks tidak akan berdaya untuk melindungi mereka, apalagi seluruh bumi. Dan dengan semua harapan tersebut, Trunks akhirnya melampaui batasannya dan berubahlah dia menjadi Super Saiyan 2. Yang hal ini kembali membuat Tapion terkejut. Cuma dalam sekejap saja, kekuatan Trunks meningkat 2 kali lipat. Dia berpikir kalau Trunks adalah orang yang aneh. Sementara cerita pindah ke planet Beerus, di mana Gohan ternyata lagi melakukan latihan bersama Whis. Pantas saja Gohan tidak ada di bumi untuk bantu yang lain ya. Gohan memberi semangat pada ayahnya dan Vegeta yang akan segera pergi ke suatu tempat yang belum diberitahu. Goku juga memberikan semangat pada Gohan untuk bisa mencapai Super Saiyan God ketika Goku kembali nanti. Karena Goku sudah gak sabar ingin bisa melawan anaknya lagi seperti dulu. Dengan percaya diri, Gohan tentu akan melakukannya dengan baik. Lalu, Goku juga manggil Beerus yang saat ini sedang tiduran santai. Goku mengingatkan kalau Beerus terus tiduran santai kayak begitu, maka kekuatan Beerus akan tertinggal jauh oleh mereka. Yang hal ini tentu saja membuat Beerus tidak terima. Jadi Beerus langsung marah-marah pada Goku, di mana Goku langsung pergi menggunakan pesawatnya. Wah, Goku bisa aja ya ngejek Beerus pas udah mau lepas landas. Kalau masih di situ mah udah dijitak sama Beerus. Kemudian Beerus manggil Gohan yang membuat Gohan segera menoleh. Beerus memberitahu Gohan kalau Gohan harus siap menjadi Samsak Tinju berikutnya menggantikan Goku dan juga Vegeta. Karena sejak dulu
Beerus sudah menyiksa mereka setiap kali berlatih di planetnya. Beerus juga menambahkan, dia senang Goku dan Vegeta sudah mencukur jenggot dan juga kumisnya. Dengan demikian, mereka tidak terlihat tua lagi. Lalu, Whis mengajak Gohan untuk melanjutkan pelatihannya. Di sini, Gohan langsung jadi semangat karena memang itulah yang dia tunggu-tunggu. Dan di sini dijelaskan Goku dan Vegeta pergi menjelajahi alam semesta dengan pesawat baru Bulma. Mereka melakukannya semata-mata untuk mencari petarung terkuat di alam semesta ini. Itulah kenapa mereka menyerahkan kedamaian bumi pada Trunks dan juga Goten. Kembali ke tempat Trunks, saat ini dia baru saja selesai menunjukkan kekuatannya pada Tapion. Tapion yang menyaksikan gimana kekuatan Trunks sudah berjam-jam melihat Trunks tergeletak tidak berdaya seperti itu. Tapion mengungkapkan rasa kekagumannya atas kekuatan hebat yang Trunks tunjukkan tadi. Meski bagi Tapion itu hebat, namun bagi Trunks kekuatan Super Saiyan 2 masihlah belum cukup. Tapion minta Trunks untuk melihat suling miliknya yang dia beri nama yaitu Ocarina. Tapion mendapatkannya dari gurunya. Dan dengan memainkan suling ini, dia dapat memanipulasi realitas itu sendiri sampai batas tertentu. Karena itu, sekarang Tapion akan mengujinya. Dia ingin melihat sejauh mana Trunks bersedia melangkah untuk menyelamatkan segalanya dan semua orang yang dia cintai. Lewati ujian ini, dan Tapion setuju untuk mengajari semua yang Tapion tahu. Kemudian, Tapion segera memainkan sebuah nada yang membuat hutan itu mulai bergetar hebat. Trunks yang merasakannya nampak sangat begitu tidak berdaya. Kesadaran Trunks masuk ke alam lain, di mana dia penasaran ada di mana dia sekarang. Seseorang tiba-tiba muncul dan mengatakan apakah Trunks sedang mencari sebuah kekuatan. Dan nampaklah bayangan makhluk hitam berada di depan Trunks sekarang ini. Makhluk itu menegaskan jika Trunks mencari kekuatan karena direndahkan, dibenci, dan semata-mata semua itu cuma untuk membuktikan pada orang lain. Makhluk itu bilang itu adalah jalan yang tersesat. Setiap manusia selalu melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Dan jika Trunks mengikuti jalan ini, makhluk itu pastikan kalau itu akan menghancurkannya. Di sini, Trunks yang gak peduli dengan ucapan makhluk itu untuk melawannya. Namun, tendangan yang makhluk itu lepaskan gak mampu dibendung Trunks hingga wajahnya kena hantam. Tubuh Trunks langsung terhempas melayang jauh. Trunks mencoba bertahan lagi, tapi nampak makhluk itu kembali menyerang. Yang alhasil, Trunks kembali mendapatkan banyak serangan yang sangat begitu cepat. Makhluk itu melepaskan banyak serangan secara bertubi-tubi dengan ganas. Dia tidak memberikan celah sedikit pun, membuat Trunks cuma bisa bertahan saja. Meski dia merasa sangat begitu kesakitan sekali. Lalu, makhluk itu melepaskan pukulan terakhir yang membuat perut Trunks dihantamnya sangat begitu luar biasa keras. Makhluk itu mengingatkan bagaimana Trunks bisa mengalahkan musuh jika memiliki kekuatan lemah seperti ini. Lalu, Trunks diberi hantaman tendangan keras yang kembali menghempaskan tubuh Trunks melayang jauh ke desa tetangga. Trunks yang dihempaskan begitu keras merasa sangat kewalahan sekali. Makhluk itu nampak menciptakan bola energi untuk menghancurkannya, sambil memberitahu jika Trunks gak bisa mengalahkan dirinya sendiri, maka Trunks gak akan bisa mengalahkan siapapun. Di situ, makhluk itu segera melepaskan bola energi tersebut yang melesat cepat pada Trunks. Nampak Trunks terkejut melihatnya, dan mengerikannya, makhluk itu menambah daya kekuatan energi itu hingga ukuran bola energi itu menjadi sangat luar biasa besar. Trunks yang gak mau menyerah bersiap akan menggunakan jurus andalan ayahnya yaitu Galick Gun. Dengan percaya diri, Trunks segera melepaskan super bola energi itu yang melesat cepat beradu dengan lasernya. Kedua laser itu beradu dengan sangat luar biasa, namun ukuran energi makhluk itu terlalu begitu besar. Hal ini tentu membuat Trunks merasa kewalahan. Namun, dia menguatkan tekad untuk tidak akan pernah kalah dengan siapapun lagi. Pada akhirnya, dengan usaha keras, Trunks akhirnya bisa menghancurkan bola energi makhluk itu. Nampak terjadi ledakan super luar biasa dahsyat yang menggetarkan seluruh dimensi itu. Makhluk itu kemudian meminta Trunks untuk berhenti dan menyudahi semua ini. Makhluk itu beritahu kalau Trunks telah lulus dalam ujiannya. Dan nampak makhluk itu berubah menjadi seorang ras Anubian yang gak lain adalah guru Tapion sendiri. Rupanya dialah yang sudah menguji tekad Trunks. Setelah itu, kesadaran Trunks kembali dibawa pada kenyataan lagi. Tapion merasakan keterkejutannya kalau gurunya yaitu Gin
akan mengatakan hal yang sama seperti yang dia katakan pada Lada. Dan Tapion beritahu, pelajaran yang bisa dipetik adalah Trunks nggak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Trunks diakui memang kuat dan juga sangat cerdas. Karena itu, Tapion akan melanjutkan pelatihan untuk Trunks yang sesungguhnya. Di sini, dengan sambil meningkatkan kekuatan Super Saiyan-nya, Trunks yang percaya diri tentu bersiap kapanpun juga. Lalu, akankah Trunks bisa mendapatkan kekuatan yang lebih hebat daripada Super Saiyan 2? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.